Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuman sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Oti Trisari dengan NIM 2005520085, kelas A2 DLC dengan mata kuliah Audit Manajemen, prodi atau jurusan S1 Akuntansi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dosen pengampu Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian tengah semester yang telah berlangsung pada 9 November 2022. Langkah-langkah audit manajemen. Berikut adalah 5 materi yang akan disajikan. Yang pertama, audit pendahuluan. Lalu yang kedua, review terhadap pengendalian manajemen. Lalu yang ketiga, audit lanjutan. Yang keempat, pelaporan. Yang kelima, tindak lanjut. Yang pertama, audit pendahuluan. Audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Berikut beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Yang kedua, penentuan tujuan audit. Lalu yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Lalu yang keempat, review terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Lalu yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya yang dimiliki oleh objek audit, meliputi keseluruhan perusahaan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Yang kedua, penentuan tujuan audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Penugasan audit biasanya memberikan tujuan audit dalam lingkungan yang luas. Terhadap hal ini, auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya
untuk merumuskan tujuan audit yang lebih spesifik. Dalam merumuskan tujuan ini, auditor dapat melakukannya dengan cara berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang ada yang mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Lalu yang kedua, mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Yang ketiga, mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi. Lalu yang keempat, membahas dan memberi tugas dan pengelola objek audit. Lalu yang ketiga, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas atau area dari sasaran audit. Beberapa hal penting yang merupakan keinginan dari pemberi tugas harus diperhatikan dalam menentukan ruang lingkup audit. Di samping itu, penentuan ruang lingkup audit harus mengacu pada tujuan audit yang telah ditetapkan. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri dari 5 contoh yang ada di bawah ini. Yang pertama, A. Bidang keuangan, lalu B. Ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan, lalu C. Ekonomisasi, dan D. Efisiensi, lalu E. Efektivitas. Sasaran audit adalah target yang akan diaudit. Dalam target ini, terkadang terkandung pertanyaan audit yang jawabannya akan diperoleh melalui proses dan kesimpulan hasil audit. Penentuan sasaran audit yang telah ditentukan, ada 3 elemen penting dalam setiap sasaran audit, yaitu yang pertama, kriteria, lalu yang kedua, penyebab, yang ketiga, akibat. Lalu yang keempat, review terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun yang berhubungan khusus dengan berbagai program
atau aktivitas yang diselenggarakan pada objek audit, sehingga auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain: yang pertama, tujuan dari kegiatan yang diaudit. Lalu B, pendekatan audit. Lalu C, aktivitas tujuan audit. Untuk yang kedua, review terhadap pengendalian manajemen. Review terhadap pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya, serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakannya strategi dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik mencakup hal-hal berikut. Pertama, pernyataan tujuan perusahaan. Lalu yang kedua, rencana perusahaan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Lalu yang ketiga, kualitas dan kuantitas SDM atau sumber daya manusia yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul. Lalu yang keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Lalu yang kelima, sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan telah dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah penjelasan rinci karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik. Yang pertama, pernyataan tujuan.
Tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami dalam melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan. Auditor harus memahami dengan baik tujuan perusahaan. Yang kedua, rencana perusahaan. Rencana perusahaan merupakan rencana yang penjabaran dari tujuan perusahaan harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Lalu yang ketiga, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai. Perencanaan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dalam merealisasikan rencana tersebut. Kebutuhan SDM dalam perusahaan harusnya lebih menekankan kepada kapasitas yang tersedia dihubungkan dengan berbagai program atau aktivitas yang dilaksanakannya dalam perusahaan. Kapasitas sumber daya manusia yang harus tersedia dipengaruhi oleh dua hal yang penting, yaitu kualitas dan kuantitas. Jumlah karyawan yang banyak tetapi hanya kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan program atau aktivitas yang dilaksanakan akan menimbulkan pembirisan karena pemborosan, karena keberadaannya tidak akan mampu memberikan kontribusi kepada perusahaan. Kebijakan dan praktik yang sehat. Berbagai kebijakan dibuat untuk mendukung kelangsungan praktik yang sehat dalam perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan kebijakan harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang ada di dalam perusahaan tersebut. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai yang dibuat perusahaan
harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi timbal balik antar kedua kelompok. Kepentingan utama yaitu pihak perusahaan yang diwakili oleh manajemen atau direksi dan karyawan. Lalu yang kelima, sistem review yang efektif. Sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Manajemen harus menetapkan sasaran yang ingin dicapai dan tolak ukur pengukuran ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan aktivitas dalam sistem review yang baik. Pelaksanaan supervisi harus dilaksanakan secara memadai. Supervisor harus mampu mengarahkan pelaksanaan prosedur secara ekonomis dan efektif dan efisien serta sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Ketiga, audit lanjutan. Audit lanjutan. Audit tahap ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Auditor harus mampu mengungkapkan lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit dan akhirnya dapat disusun suatu simpulan audit, dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Berikut adalah langkah-langkah audit. Pada tahap ini meliputi yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Yang kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan
material, dan komponen. Yang ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Setelah ini, saya akan menjelaskan rincian dari langkah-langkah audit. Yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Langkah ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dalam menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Data yang dibutuhkan pada tahap ini juga mungkin diperoleh dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Lalu yang kedua, memperoleh bukti. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Bukti harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, objektif, relevan, dan bermakna atau material. Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit.
Tujuan dari perolehan bukti ini adalah untuk menentukan bahwa yang pertama, kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. Yang kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang dalam kurung baik tidak diterapkannya prosedur yang sudah ditetapkan untuk setiap program atau aktivitas atau tidak dilakukannya pengendalian atau supervisi yang semestinya atas kegiatan menguntungkan bagi kegiatan yang diaudit. Yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Yang ketiga, membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen sasaran audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat sebagai berikut. Yang pertama, bukti yang masuk dalam kelompok kriteria adalah keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma atau standar yang ditetapkan perusahaan yang menjadi dasar bagi setiap komponen perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Yang kedua, sementara bukti yang termasuk dalam kelompok penyebab biasanya berupa berbagai tindakan menyimpang atau tindakan positif yang dilakukan berupa sumber terjadinya ketidakekonomisan, ketidakefisienan operasi, dan
ketidakefektifan pencapaian tujuan. Bukti-bukti yang merupakan kelompok akibat adalah bukti-bukti yang biasanya ditemukan terlebih dahulu. Lalu untuk yang keempat, pengembangan temuan dalam audit. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan dan sintetis informasi khusus yang bersangkutan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis, karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Dengan pengembangan temuan ini akan diketahui secara lebih jelas tentang adanya penyimpangan yang terjadi, penyebab terjadinya penyimpangan, dan akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut, serta direkomendasikan yang akan diberikan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Lalu untuk yang keempat, pelaporan. Berikut merupakan bagian akhir dari proses audit manajemen. Ada dua cara penyajian laporan hasil audit manajemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan audit. Lalu yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna
laporan hasil audit ini. Laporan memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen atas tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Yang kelima, tindak lanjut. Tindak lanjut implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi lebih menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana, pelaksanaan, dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.